الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang harus selalu kita syukuri. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita sekarang berada di pertengahan dari bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan di sisi Allah bulan itu ada 12 dan 4-nya itu adalah bulan suci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 bulan suci ini, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yang Rasulullah katakan thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban atau bulan yang ke-7. Maka kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan suci. Amalan soleh di dalamnya berbeda dengan di bulan lain. Begitupun dosa di dalamnya berbeda dengan di bulan lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tersebut mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian pada 4 bulan tersebut. Para ulama menyebutkan bukan berarti di bulan lain boleh seseorang berbuat beda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan Dzulqa'dah ini selain salah satu dari 4 bulan suci, juga merupakan salah satu dari 3 bulan haji. Ya, karena haji itu ada berapa bulan? Asyhurum ma'lumat kata Allah. Ada pada beberapa bulan yang terbilang. Apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulqa'dah ini tidak hanya satu dari 4 bulan suci, tapi juga merupakan salah satu dari 3 bulan haji. Salah satu dari 3 bulan haji. Ya. Maksud dari salah satu dari 3 bulan haji ini, mungkin sebagian bertanya, bukankah inti dari pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakannya di bulan Dzulhijjah? Yaitu baru tanggal 8. Tarwiyah itu jamaah haji berangkat menuju Mina itu startnya tanggal 8 Dzulhijjah. Kenapa bulan Syawal dan Dzulqa'dah juga disebut bulan haji? Ayuhal ikhwah, terlebih dulu ya, ketika seseorang melewati miqat, tempat mereka berniat itu jarak dari tempat mereka berniat hingga sampai di kota Makkah itu variatif. Ada yang 1 pekan, ada yang lebih, ya, ada yang lebih dari waktu-waktu tersebut. Dan dalam syariat haji itu ada yang kita kenal dengan salah satu jenis haji selain dari ifrad dan qiran adalah haji tamattu. Haji tamattu ini adalah seseorang berniat umroh dan dikatakan hajinya haji tamattu, dikatakan hajinya haji ifrad. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan umrohnya di salah satu dari 3 bulan haji. Di salah satu dari 3 bulan haji. Jadi inilah kenapa bulan haji itu ada 3 bulan. Tidak hanya di bulan Dzulhijjah saja. Ini salah satu sebabnya. Jadi bulan Dzulqa'dah ini istimewa. Dia selain salah satu dari 4 bulan suci, juga salah satu dari 3 bulan haji. Bahkan Rasulullah SAW itu seluruh umrah yang beliau kerjakan
itu di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah di dalam umur beliau, sepanjang usia beliau itu hanya berumrah 4 kali. Dan semuanya beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama di tahun ke-6 Hijriah, yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian umrah berikutnya di tahun berikutnya, di tahun ke-7 Hijriah, yang dikenal dengan Umratul Qadha. Jadi karena adanya perjanjian Hudaybiyah, makanya Rasulullah dan para sahabat langsung tahallul, kembali ke Madinah. Di tahun ke-7, mereka kembali datang ke kota Mekah, dikenal dengan Umratul Qadha. Dan itu pun dilaksanakannya di bulan Dzulqa'dah. Di tahun ke-8 Hijriah, setelah peperangan Hunain, Rasulullah pun kembali berumrah dari Ji'ranah di bulan Dzulqa'dah. Dan umrah keempat Nabi SAW dalam pelaksanaan haji wada beliau di tahun ke-10 Hijriah. Beliau melaksanakan haji qiran. Beliau berniat umrahnya itu di penghujung bulan Dzulqa'dah dari Dzulhulaifah. Jadi 4 kali Rasulullah melaksanakan umrah, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Sehingga para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal. Apakah seseorang itu berumrah di bulan Ramadan? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang berumrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Atau yang lebih afdal berumrah di bulan Dzulqa'dah. Banyak para ulama yang berpendapat yang lebih afdal adalah umrah di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena Rasulullah seluruh umrah beliau dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Tetapi tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa umrah di bulan Ramadan lebih istimewa. Karena ganjaran pahala yang disebutkan oleh Nabi. Ini saking istimewanya bulan Dzulqa'dah. Mungkin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa Nabi berumrahnya di bulan Dzulqa'dah? Salah satu faedahnya kata para ulama, banyak orang yang mengira bahwa di bulan-bulan haji itu tidak boleh orang umrah. Padahal umrah itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Oleh sebab itu, kadangkala ketika seseorang ingin menegakkan satu amalan ibadah yang orang anggap hal tersebut tidak lazim di pemikiran masyarakat, itu dapat mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena orang tersebut menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu pahalanya berbeda dengan satu ibadah yang memang orang sudah tahu bahwa itu adalah ibadah. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu, menghidupkan kembali sunnah, itu pahalanya, ganjarannya justru berbeda. Yaitu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi ayuhal ikhwah, kita berada di bulan mulia. Dan 2 pekan ke depan, kita sekarang berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. 2 pekan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Ini pun tidak kalah istimewa. Bahkan lebih istimewa bisa dikatakan. Kenapa? Karena dia selain dari 4 bulan suci, dia juga salah satu dari 3 bulan haji. Bahkan di bulan Dzulhijjah lah seluruh rangkaian ibadah yang merupakan arkanul Islam bisa berkumpul. Di bulan Dzulhijjah. Karena inti dari pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ada orang yang tidak berangkat di bulan Dzulqa'dah, mereka mulainya datangnya bulan Dzulhijjah. Tapi nggak mungkin ada orang yang hajian bulan Dzulqa'dah saja, Dzulhijjahnya nggak ada. Nggak dia lakukan, mustahil. Tapi yang melaksanakan haji itu bisa jika hanya melaksanakan di bulan Dzulhijjah. Karena intinya semua berada di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini saking istimewanya kata para ulama. Kenapa? Karena menyatu seluruh ibadah itu bisa dilaksanakan. Dari syahadat, dari sholat, zakat, puasa, haji. Itu bisa dilaksanakan di bulan tersebut. Tapi di bulan yang lain tidak bisa. Tidak bisa seseorang misalkan dia di bulan Ramadan mau hajian. Bisa? Tidak bisa. Yang ini bulan yang sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam Al-Qur'an bersumpah atas hari-hari tersebut. Wal fajr walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah boleh bersumpah atas makhluk. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Dan dikala Allah bersumpah atas nama makhluk, menandakan keagungan dan keistimewaan makhluk tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, berarti sungguh istimewanya waktu fajar tersebut. Ketika Allah berfirman wadduha, berarti sungguh istimewanya waktu duha tersebut. Maka ketika Allah berfirman walayalin 'ashr, demi 10 malam, itu menandakan keistimewaan hari-hari tersebut. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa 10 malam itu adalah 10 hari awal bulan
Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada ulama yang berpendapat 10 malam itu maksudnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ada ulama yang menggabungkan bahwa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu di waktu malamnya. Sedangkan di waktu siangnya 10 hari bulan Dzulhijjah lebih afdal. Jadi kalau waktu dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu yang paling afdal di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Tetapi kita lihat ada ketimpangan di tengah-tengah kaum muslimin di antara dua waktu tersebut. Lihat di 10 hari terakhir bulan Ramadan bagaimana makmurnya masjid. Yang i'tikaf, yang sholat malam, yang membaca Al-Quran, yang berzikir. Tafarruq orang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah kondisi kaum muslimin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jauh, jomblang. Maka momentum bagi orang-orang yang menghidupkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena banyak orang yang meninggalkan keutamaan tersebut. Bisa jadi ibadah yang maksimal yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya lebih besar dibandingkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi. Kenapa? Karena yang ini sudah banyak yang meninggalkannya. Hanya segelintir orang yang betul-betul fokus ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat ada yang pertama, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalika bi syai'. Kecuali jihad itu bisa mengalahkan pahala ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jika seseorang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya tidak ada satupun yang kembali dari keduanya. Baru bisa dikalahkan. Jadi kalau ada orang pergi berjihad, wafat dia di medan jihad, tapi hartanya kembali kepada ahli warisnya, maka belum bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atau kebalikannya, ada orang yang pergi berjihad, hartanya habis di medan jihad, tapi dia kembali, masih hidup, maka belum bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Istimewa. Amalan yang sangat istimewa. Lebih Allah cintai dibandingkan amalan di hari-hari yang lain. Amalan apa saja yang dapat kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Tentunya yang paling utama adalah haji ke Baitullah. Karena haji merupakan bagian daripada arkanul Islam. Dan ini seruan dari Allah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, serulah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Maka mereka niscaya akan menjawab panggilan tersebut, berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia, berjalan kaki dan menaiki kendaraan mereka, unta-unta yang kurus. Datang mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka haji ini keutamaan yang banyak. Mungkin bukan makamnya untuk kita menyampaikan karena waktu yang singkat, tapi jadikanlah salah satu tujuan target dalam hidup kita harus dicanangkan untuk suatu saat itu haji ke Baitullah. Dan jalannya banyak. Walaupun regulasinya agak rumit, tetapi Masya Allah jalannya banyak. Asalkan ada niat dan ikhtiar. Jangan sampai kita kebeli rumah yang nyaman, kebeli kendaraan roda 4. Tapi untuk berhaji nggak ada uang. Terus rumah antum, kendaraan antum, itu dapat dari mana? Uang yang mana? Ya. Bukankah yang memberikan rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala? Maka sisihkan untuk berhaji ke Baitullah. Ya, harus jadi target dalam hidup. Jangan cuma target kita tuh nikah, punya rumah, punya mobil, persiapan untuk anak pendidikan. Jangan itu saja target kehidupan. Harus diselipkan, diutamakan untuk memenuhi panggilan Allah. Karena Allah sudah memanggil. Jadi jangan mengatakan saya belum dipanggil. Allah sudah memanggil. Tinggal kitanya mau memenuhi panggilan tersebut atau tidak. Dengan apa kita penuhi panggilan itu? Dengan berdoa, berikhtiar, niatkan dalam hati.
perkara nanti diberikan kemudahan, jadi untuk berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah belum, yaitu ketentuan dari Allah. Karena nggak mungkin semuanya bisa berangkat. Ada 2 miliar kaum muslimin di dunia ini. Ya, nggak nyampe 1% mungkin yang berkesempatan berangkat di setiap tahunnya. Artinya mungkin dari 2 miliar ini sampai mereka wafat nggak nyampe 10% yang punya kesempatan untuk berhaji ke Baitullah. Ya. Sisanya 90% mungkin tidak mendapatkan kesempatan. Ini kalau yang 2 miliar ini masih hidup 100 tahun yang akan datang. Sampai 100 tahun yang akan datang. Kalau setiap tahun sekitar 2 juta, berarti 100 tahun itu sekitar 200 juta. 10%. Sisanya 90% tidak mendapatkan kesempatan. Jadi patokannya bukan berangkatnya atau tidak, tapi ikhtiarnya. Berdoanya. Niatnya ada enggak? Ya, jangan sampai wafat nggak punya niat sama sekali untuk berhaji. Nggak ada ikhtiar, nggak ada langkah yang kita lakukan. Merugi kita jika seperti itu. Kemudian juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, amalan saleh yang dapat dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentunya adalah berkurban. Ya, berkurban ini juga salah satu ibadah yang luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat salatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang punya kelapangan? Mampu dia tapi enggak mau kurban, enggak usah dekat-dekat musalla, tempat salat kami, kata Rasulullah. Jadi menandakan penekanan yang luar biasa. Walaupun para ulama khilaf apakah wajib atau sunnah muakkadah, tapi menandakan penekanan yang sangat luar biasa. Maka kita harus luangkan harta kita untuk berkurban. Jangan mengatakan saya nggak punya uang buat berkurban. Tapi Masya Allah keseharian dia royal. Kadang dalam perkara-perkara yang masih dipertanyakan tentang hal tersebut. Atau dalam perkara-perkara yang nggak manfaat. Jadi kalau merokok bisa dia. Sehari 1 bungkus dia sanggup. Sekarang rokok 1 bungkus berapa? 25, 30, apa 20? 25 ada? Hitung 25.000. Berarti 1 bulan 750. 1 tahun 9 juta. Mampu dia beli itu. Tapi untuk kurban, anak nggak punya uang. Anak nggak mampu, miskin. Subhanallah. Malu yang seperti ini harus. Malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti untuk beli rokok 9 juta mampu. Untuk berkurban 2 juta, 2 juta setengah. Nggak mampu. Berkurban. Mampu dengan yang jantan sebagaimana yang terbaik. Berkurban dengan yang jantan. Nggak mampu. Boleh kata para ulama mubah dengan yang betina sekalipun. Yang penting terbebas dari 4 aib. Lebih murah yang betina. Berapa? 1 jutaan mungkin. Bisa dia dapat. 1.500.000, 1.200.000. Kalau memang dia tidak mampu berkurban dengan yang jantan. Wah, malu kalau berkurban dengan yang betina. Sembelih sendiri di rumah. Jika kita memang mau, insya Allah Allah berikan kemudahan. Tapi kalau memang tidak mampu, jangan sampai memaksakan diri dengan berhutang. Yang mampu silahkan. Insya Allah nanti akan dibahas dalam daurah mungkin pekan depan secara lebih terperinci. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Berpuasa. Berpuasa secara umum. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 dianjurkan berpuasa karena puasa merupakan salah satu dari amalan soleh. Namun yang lebih ditekankan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Yang Rasulullah SAW sabdakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa di hari Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi puasa di hari Arafah keutamanya istimewa. Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kita nih banyak dosa, nggak ada. Jangan ada yang mengatakan saya nggak punya dosa. Ana mah bersih, nggak ada. Itu la tuzakki anfusakum, ya. Jangan kita mentazkiyah diri kita sendiri. Ana mah bersih, ana mah nggak punya dosa, ana mah ahlul khair. Lah. Semua kita pasti punya dosa. 1 tahun yang lalu dihapuskan dosanya. 1 tahun yang akan datang pun diampuni dosanya. Para ulama menjelaskan maksud diampuni 1 tahun yang akan datang. Maksudnya adalah 2. Yang pertama, dia diberikan taufik untuk terbebas, terjauh, atau terhindar dari kemaksiatan. Makna yang kedua, walaupun dia tergelincir dalam kemaksiatan, Allah akan berikan taufik kepada dia untuk segera bertaubat.
Salah satu fadl keutamaan puasa Arafah di tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan, ketika kita bermaksiat, Allah akan berikan taufik kepada kita untuk segera bertaubat. Karena salah satu sebabnya kita berpuasa di hari Arafah. Dan terbetiknya hati seseorang untuk bertaubat itu bukan barang yang murah. Sesuatu yang sangat mahal. Allah At-Tawwab, maknanya bukan hanya Allah menerima taubat, tapi Allah pun memberikan hidayah kepada diri seorang hamba untuk mau bertobat. Jadi antum, kita semua, ketika melakukan kesalahan, kemudian terbetik dalam diri kita keinginan untuk bertobat, itu jangan diabaikan. Itu barang mahal itu. Karena berapa banyak orang yang dia terombang-ambing dalam kemaksiatan, hatinya tidak pernah terketuk untuk bertobat. Sholat dia di masjid. Melakukan ibadah. Tapi tobat dari kemaksiatan yang dia lakukan, nggak pernah mau tuh. Maka ketika ada keinginan untuk bertobat, itu barang mahal, jangan disia-siakan. Sesuatu yang sangat berharga. Itu pertanda Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Nah, kita tentunya mau 1 tahun yang akan datang itu, 1 tahun ke depan, ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan namanya manusia kullukum khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Allah berikan taufik untuk kita segera bertobat. Ingin seperti itu, salah satu caranya adalah berpuasa di hari Arafah. Di tanggal 9 Dzulhijjah. 1 hari puasa. Berat 9 hari, 1 hari puasa di hari Arafah. Ya, kalau seorang menjaga puasa Ramadan, puasa 1 hari di hari Arafah, nikmat. Sehari nggak berat insyaAllah. Ya, itu harus bismillah, tawakal ya. InsyaAllah kuat 1 hari. Kemudian amalan lain yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertakbir. Bertakbir. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir ini terbagi 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Lafaz takbirnya itu tidak ada dalil hadis sahih sampai ke Nabi berkenaan dengan lafaz takbir. Tapi ada yang sampai kepada para sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang lainnya. Ada lafaz Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau di awalnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan, wa asila, dan seterusnya. Jadi, lafaz-lafaz takbir tersebut silahkan untuk digunakan. Ada takbir mutlak. Takbir mutlak ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Mutlak tuh. Kita mau bertakbir di rumah, di kendaraan, di masjid, di jalan, bertakbirlah. Bahkan para sahabat itu mengangkat suara mereka untuk bertakbir di bulan Dzulhijjah. Bertakbir, itu namanya takbir mutlak. Di pasar, di jalan, dimanapun silahkan untuk bertakbir. Ini bukan berarti boleh mengganggu fasilitas umum ya. Nyetop jalan, takbiran, nyetop jalan, jangan mengganggu itu namanya. Tapi kita jalan bertakbir. Di kendaraan, bertakbir. Silahkan, ini namanya takbir mutlak. Takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad ini takbir yang dilaksanakan setiap ba'da sholat fardu. Dimulai dari ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi setiap selesai sholat, di tanggal 9 dari ba'da subuh, sampai asar tanggal 13, kita dianjurkan untuk bertakbir setelah sholat fardu. Bertakbir. Dan takbir ini tidak harus berjamaah bersama-sama. Takbir masing-masing. Takbir masing-masing. Karena tidak pernah dinukilkan adanya takbir jama'i di kalangan para sahabat. Jadi takbir masing-masing, tapi waktunya sama setelah selesai sholat fardu. Itu yang disebut takbir muqayyad. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ini juga silahkan. Dan amalan-amalan soleh lainnya, bersedekah yang banyak, ya, silaturahim, itu juga bagian daripada amalan-amalan soleh. Jadi perbanyak amalan soleh, karena amalan soleh di hari-hari itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Begitupun sholat duha, ya, di waktu pagi itu. Sholat duha, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat berjamaah di masjid, itu semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedekah dan yang semisal dengannya. Silahkan memperbanyak amalan soleh. InsyaAllah mungkin lebih detail berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan dibahas pada daurah pekan depan ya. Ada Ustadz Adam dan Ustadz Abdul Aziz ya.
Ustaz Adam Bajre dan Ustaz Abdul Aziz Alwani insyaallah nanti akan membahas lebih detail berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berkenaan dengan kurban dan yang berkaitan dengan tema tersebut. Insyaallah hari Ahad pekan depan dimanfaatkan kesempatan menghadiri daurah tersebut, diajak kawan-kawannya, keluarganya untuk dapat hadir agar semangat kita untuk masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu penuh dengan persiapan ilmu. 2 pekan lagi berarti ya, tanggal 18. 2 pekan lagi insyaallah. Taib ayyuhal ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah dan kita sekarang masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis kedua ini dikenal dengan hadis Jibril. Dan Jibril adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah menyebutkan tidaklah jarak 4 jari di langit kecuali di sana ada malaikat yang ruku dan sujud kepada Allah. 4 jari. Kita ini jarak kita sekarang berjauhan. Tapi di langit sana setiap 4 jari maksimal itu ada malaikat yang ruku dan sujud. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan di atas Ka'bah ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap harinya masuk 70.000 malaikat, sholat di sana, keluar dan tidak kembali. Jadi setiap hari 70.000 malaikat yang baru melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Jumlah malaikat sangat banyak. Dan langit sangat luas, Masya Allah, tabarakallah. Langit ini luas. Bumi nggak ada apa-apanya. Ini kita hidup di bumi aja. Jadi kita lihat bumi dengan laut yang begitu luasnya, samudra yang begitu luasnya, dan kita pun nggak berhimpit-himpitan. Ternyata 6 miliar lebih dari penduduk bumi. Segitu bumi, padahal bumi kecil. Jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Coba bandingkan bumi dengan matahari. Matahari lebih luas dari bumi 1.300.000 kali lipat. Masya Allah. Kali saja 6 miliar kali 1.300.000 kalau ada orang yang hidup di matahari itu. Kalau ada, ya, nggak ada. Itu luar biasa berarti jumlahnya. Matahari ini ternyata nggak ada apa-apanya dibanding salah satu bintang yang Allah ciptakan, yaitu bintang Sirius yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan Allah pemilik bintang Sirius. Bintang Sirius itu kata para ilmuwan luasnya lebih besar dari matahari 8 kali lipat. Artinya lebih besar dari bumi 10.400.000 kali lipat. Itu bintang yang paling besar? Bukan. Ada bintang namanya kalau tidak salah Yanis Majoris, itu lebih besar daripada bintang Sirius 9 miliar kali lipat. Semua itu di galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti banyak bintang. Dan galaksi jumlahnya kalau dalam Museum Asmaul Husna disebutkan lebih dari 120 miliar galaksi. Dan itu di langit pertama. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Perbandingan bumi dan langit yang 7 lapis, jika dibandingkan dengan kursi Allah, kata Rasulullah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Perbandingan kursi Allah dengan arsy-Nya Allah, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Begitu agungnya makhluk ciptaan Allah, arsy begitu besarnya. Maka ketika setiap muslim bertakbir Allahu Akbar di saat dia sholat, Allah zat yang maha besar. Kalau tahu kita melihat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah di bumi ini, akan terlihat betapa kecilnya kita. Makanya kita disuruh untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu untuk mengetahui hal-hal tersebut. Semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang kita sering dengar, namanya malaikat Jibril, penyampai wahyu. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Mengapa? Karena dalam hadis ini dikisahkan bahwa malaikat Jibril itu berubah bentuk menjadi sosok manusia yang datang ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan an Umar radhiyallahu anhu aidha. Hadis ini dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qal, Umar Ibn Al-Khattab berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Ketika kami sedang duduk
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Ini bagaimana para sahabat itu mulazamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu duduk menimba ilmu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu datang kepada Nabi untuk menimba ilmu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Mulazamah, belajar. Mau untuk belajar. Itu kemauan seseorang untuk belajar, melangkahkan kaki untuk belajar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan keinginan untuk belajar itu. Karena itu salah satu nikmat yang luar biasa. Karena dengan ilmu, kita dapat mengetahui yang hak dari yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang benar dari yang salah. Kalau tanpa ilmu, seperti orang berjalan dalam kegelapan. Nabrak sini, nabrak sana. Ya? Dan biasanya orang, ketika dia tidak mau menuntut ilmu, dia berada dalam kegelapan, dia nggak mau dengar omongan orang. Dia ngerasa dirinya paling benar. Tapi ketika dia mulai belajar, mulai baca, barulah dia menyadari kekurangan dirinya. Jadi makanya para ulama menyebutkan bahwa kejahilan, ketidaktahuan itu terbagi dua. Ada ketidaktahuan, kejahilan yang disebut jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit, orang nggak tahu, belajar jadi tahu. Nggak tahu, nanya jadi tahu. Itu ketidaktahuan, kejahilan yang sederhana. Dan kita semua lahir nggak ada yang tahu apa-apa. Belajar. Ini jahlun basit. Maka kita cukupkan diri kita dalam kelompok tersebut. Kita nggak tahu, baca. Nggak tahu, nanya. Belajar terus. Ada yang disebut jahlun murakkab. Jahlun murakkab ini kejahilan yang berlapis. Ketidaktahuan yang berlapis. Adalah orang-orang yang dia tidak tahu, tetapi tidak pernah mau tahu. Tetapi prinsip dalam hidupnya, dia selalu sok tahu. Jadi nggak tahu, tapi nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau tanya, nggak pernah mau dengar omongan orang. Nggak pernah mau mendengarkan nasihat orang. Tapi menganggap dirinya yang paling tahu. Oh, ini bahaya. Ini yang disebut jahlun murakkab. Ketidaktahuan atau kejahilan yang berlapis. Maka dengan belajar, kita akan mencukupkan diri dalam kelompok yang pertama. Jahlun basit. Dan jangan pernah mengatakan, saya sudah belajar 4 tahun, saya sudah belajar 5 tahun, saya dulu pesantren udah beres, saya belajarnya. Enggak. Para ulama itu tidak pernah mengenal kata selesai dalam belajar. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama yang dikenal seantero dunia. Bukunya, karangannya banyak. Beliau itu sangat peduli dengan yang namanya waktu. Beliau pernah menggeser pintu masuk dari rumah beliau ke maktabah. Yang tadinya dibuka dari sebelah kanan, dibuka dari sebelah kiri arah rumah beliau kalau tidak salah. Muridnya pernah ada yang bertanya, Syekh kenapa? Cuman rubah ibaratnya engsel dari kanan ke kiri. Kenapa? Sampai memanggil tukang untuk dipindahkan engselnya. Kata Syekh Albani, di posisi yang awal, saya memerlukan 2 langkah tambahan untuk sampai ke maktabah. Artinya setiap keluar masuk, saya membutuhkan 4 langkah tambahan. Dengan engselnya dirubah, saya dapat menghemat 4 langkah tersebut. Berapa waktu yang terbuang kalau 4 langkah tersebut tetap ada? Untuk apa? Lebih banyak membaca. Tapi di akhir hayatnya apa yang dikatakan oleh Syekh Albani? Di akhir hayatnya beliau mengatakan, alimtu annani la a'lam. Sekarang aku semakin sadar, semakin tahu aku ini nggak tahu apa-apa. Syekh Albani. Padahal muridnya itu profesor-profesor dalam bidang hadis. Tapi mengatakan nggak tahu apa-apa. Terus kita mau bilang, wah, ana mah udah cukup. Alhamdulillah, ana udah bisa baca Quran. Dan ana pernah pesantren dulu berapa? 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Enggak. Jadi kita belajar. Walaupun kadangkala suatu hari kita mengajar misalkan, itu adalah cara belajar terbaik. Karena dengan menyampaikan itu, ingatnya itu akan lebih banyak. Jadi kita belajar, sampaikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Agar lebih tertanam dalam diri kita. Contohlah para sahabat yang mereka tidak pernah berhenti belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk bersama Nabi, datang seseorang kepada kami. Syadidu bayadith thiyab. Bajunya putih luar biasa. Sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar.
rambutnya hitam. Bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada nampak tanda-tanda dia datang dari safar. Tapi tidak ada satupun di antara kami yang kenal dia. Jadi kalau datangnya putih, rambut hitam ini pasti bukan datang dari safar. Pasti mukimin, orang yang tinggal di situ. Kan kita kalau di masjid nih, kalau yang tinggal dekat-dekat itu datang beres mandi, wangi, datang kemana? Ke masjid. Orang sekitar. Tapi kalau orang yang datang dari safar, ya biasanya sudah dalam keadaan yang kurang fresh gitu. Apalagi zaman itu, yang belum ada mobil AC. Ya, safar nggak seperti zaman sekarang. Jadi orang yang safar itu ketahuan. Ini nggak ada tanda-tanda safar, tapi nggak ada yang kenal satupun di antara para sahabat. Itu yang membingungkan bagi Umar bin Al-Khattab. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kemudian lututnya dirapatkan dengan lutut Nabi dan tangannya memegang lutut dia. Kemudian dia bertanya, waqal. Datang, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini juga yang agak bingung mereka. Biasanya yang manggil nama, ya Muhammad, ini orang-orang Badui. Orang-orang pedalaman bangsa Arab, Arabi. Penduduk Madinah, biasanya manggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tambah bingung mereka. Ini dipanggilnya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ajarkanlah aku, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu 5 hal. 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Yang keempat wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah ketika mampu. 5 hal arkanul Islam. Kata orang tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami bingung. Dia yang tanya, tapi dia yang membenarkan. Ini yang lebih tahu siapa? Dia apa Nabi? Itu yang buat bingung nih. Ini manusia siapa? Bertanya kepada Nabi, tapi ketika Nabi menjawab, dia mengatakan, shadaqta, engkau benar. Perkara pertama yang diajarkan ini, arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Nanti akan kita bahas lebih terperinci. Kita bacakan dulu hadisnya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Setelah bertanya tentang apa itu Islam, dia tanyakan apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi. Yang pertama engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang pertama engkau beriman kepada Allah. Wa antu'mina billah. Yang kedua engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi bukan satu. Malaikat itu jama' dari malak. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga kepada kutub. Jadi bukan hanya mengimani adanya Al-Quran, tapi mengimani bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku saya Muslim, tapi saya nggak mengimani pernah ada yang namanya Injil atau Taurat atau Zabur, maka tidak dikatakan dia beriman kepada kutub. Karena di sini tidak disebutkan beriman kepada kitab saja satu, tapi kutub, jama' daripada kitab. Yang keempat beriman kepada rasul. Jama'. Ya, rasul itu jamanya rasul. Rasul tunggal, rasul jama'. Jadi kalau ada orang zaman sekarang mengatakan saya beriman kepada Nabi Muhammad. Ada yang namanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, maka tidak dikatakan dia beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada rukun iman yang kelima, yaumul qiyamah, hari akhir. Dia beriman adanya hari akhir, hari pembalasan. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk.
Dijelaskan tentang rukun iman tersebut. Maka orang tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar. Tambah bingung kan para sahabat nih, nanya, dia mengiyakan. Nanya lagi, dia mengiyakan. Ditanya lagi yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu apa itu ihsan? Ihsan. Rukun Islam berapa ya, ikhwah? Rukun iman, rukun ihsan. Nah, rukun ihsan ini sering ada yang bingung. Kadang karena rukun Islam ini 5, rukun iman 6, rukun ihsan 7. 5, 6, 7. Padahal rukun ihsan itu 1. Rukun ihsan itu hanya 1. Maka Rasulullah menjawab tentang rukun ihsan itu, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak, maka katakanlah Allah Maha melihatmu. Itu ihsan. Dan itu tingkatan paling istimewa. Setelah Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Tingkatan yang paling luar biasa. Setelah bertanya, maka orang tersebut bertanya kembali. Fa akhbirni anis sa'ah. Nanya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi, ana sebagai manusia terbaik, kata Nabi, sebagai nabi terbaik, dan engkau sebagai malaikat yang paling istimewa, kita ini sama-sama tidak tahu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan kiamat itu 1500 Hijriah, Dajjal itu sudah muncul, Dajjal itu akan muncul, melamar tentang masa depan, ini sama saja menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Hanya mengetahui tanda-tandanya. Sekarang banyak yang takalluf, dihitung sama dia. Sampai ada hasil 1500 Hijriah. Subhanallah. Ada lagi mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah muncul di kota Madinah. Begini. Itu tiap tahun suka ada. Dan kadang disambung-sambungkan. Ada metode cocoklogi. Ada metode cocoklogi itu? Iya. Saya pernah lihat salah satu di antara mereka yang dengan metode cocoklogi ini, dia menggambarkan gambar Ka'bah, dia lihat. Kata dia lihat, sisi Ka'bah ini ada 4. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, sama sudut Hajar Aswad. Kata dia lihat, rukun Syami mengarah ke negeri Syam. Lihat sekarang kondisi katanya penduduk Syam. Bagaimana mereka di Suriah berperang. Sudah tumpah darah. Ya, di mana-mana. Kita lihat rukun Iraqi mengarah ke negeri Irak. Lihat Irak sekarang. Bagaimana? Sudah berdarah-darah. Perang. Sudah banyak lama ya perang di Irak. Lihat rukun Yamani. Di Yaman gimana? Perang. Sudah berdarah-darah. Lihat sudut Hajar Aswad. Mengarah kemana? Mengarah kemana? Hajar Aswad mengarahnya kemana? Rukun Yamani ke Yaman. Hajar Aswad kemana? Yang anak bingung itu luar biasa. Saking cocok loginya. Ini nyambungnya kan rukun Hajar Aswad nih mungkin paling jauh dia mungkin bisa ngarahin ke Oman. Paling jauh. Ini enggak ditarik kita lihat. Hajar Aswad dia menghadap ke mana? Ke Wamena, Papua. Pas waktu ada konflik di Wamena berapa tahun yang lalu. Sekarang bagaimana Wamena katanya? Sudah berdarah. Kiamat sudah dekat. Subhanallah. Nah ini yang seperti ini, metode-metode cocok logi ini jangan terlalu didengarkan. Karena bisa bahaya. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu jelas. Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan pakai metode cocok logi. Itu jauh sekali dari Hajar Aswad ke Wamena. Yang lain kan dekat Syam, Irak, Yaman nih ke Papua, subhanallah. Ya, bukan Indonesia lagi sebutinnya. Wamena langsung kotanya Wamena. Belum pernah terdengar hadis Nabi kan konflik Wamena zaman 14 abad yang lalu. Itulah musibah ketika kita pakai metode cocok logi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian akhbirni amaratiha, sebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat banyak. Salah satunya kata Rasulullah, antari dal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Ada amah, hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Hamba sahaya melahirkan tuannya. Di antara tafsirnya adalah hamba sahaya tersebut berhubungan dengan tuannya, kemudian menghasilkan anak. Ini adalah majikannya. Tapi hamba sahaya ini tidak dibebaskan, tidak memerdekakan. Sebagian lagi mengatakan berapa banyak sekarang anak itu yang memperlakukan ibunya seperti hamba sahaya.
banyak. Tidak dihormati ibunya, tapi dianggap seperti ya hamba sahaya sudah. Itu salah satu penafsiran. Insyaallah kita bahas lebih mendalam. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Kau akan lihat orang yang tanpa alas kaki, ya, berpakaian seadanya, orang-orang fakir yang biasa mengembala kambing, ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tanda hari kiamat. Jadi bukannya haram meninggikan bangunan, tapi tanda hari kiamat. Jadi yang perlu digarisbawahi, tanda hari kiamat itu tidak semuanya haram untuk dilakukan. Hanya sebatas tanda. Seperti ini salah satu contohnya. Ada banyak yang menganggap ini tanda-tanda hari kiamat nggak boleh. Enggak, tanda kiamat itu belum tanda-tanda hari kiamat itu tidak berarti jika terjadi itu haram untuk dilakukan oleh seseorang. Seperti meninggikan bangunan, itu tanda hari kiamat. Tapi bukan berarti haram seseorang untuk meninggikan bangunan. Selama ada maslahat, ada manfaat, tidak masuk dalam kategori tabdzir, silahkan. Ada dibahas itu dalam tanda kitab namanya Qiyamatul Kubra wa Sughra. Tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil itu dijelaskan, dirincikan di awal penjelasan tentang poin ini bahwa jangan seseorang salah kaprah menganggap semua tanda-tanda kiamat itu haram. Enggak. Tanda kiamat itu tidak semuanya dilarang. Ya ada yang memang dilarang, ada yang tidak. Kembalinya kepada dalil. Hanya ini tanda-tanda saja. Tsumman talaq falabithtu maliya. Kemudian setelah bertanya dia pergi orang itu. Tsumma qala. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Dan ini salah satu metode pengajaran yang salah satu metode terbaik. Yaitu mengajarkan manusia dengan cara memberikan pertanyaan kepada mereka. Karena itu akan mudah diingat oleh orang tersebut. Jadi kita kalau ingin mengajarkan kepada anak-anak, salah satu metodenya adalah memberikan pertanyaan kepada mereka. Ketika mereka tidak tahu, mereka akan fokus untuk mendengarkan apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan metode ini banyak dipraktekkan dalam dunia pendidikan modern saat ini. Ini metode ini setelah dilakukan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Mengajarkan dengan metode pertanyaan. Kalau ulama di zaman sekarang, di antaranya Syekh Al-Utsaimin yang telah wafat itu paling banyak menggunakan metode ini dalam pengajaran beliau. Selalu ditanya dulu muridnya. Ketika tidak tahu, baru beliau memberitahu. Untuk apa? Untuk yulfitul intibah. Biar muridnya itu fokus kepada apa yang akan disampaikan. Karena merasa saya nggak tahu, saya harus tahu. Gitu. Berbeda ketika disampaikan, sampaikan. Nggak ada kefokusan. Tapi ketika ditanya dia nggak tahu, dia merasa butuh tuh. Merasa butuh itu akan selalu dia ingat. Dia akan fokus dengan apa yang akan disampaikan. Nanti merasa dia harus tahu tentang jawaban tersebut. Ini metode ini telah dipakai oleh Nabi 14 abad yang lalu. Dengan malaikat Jibril yang memberikan pertanyaan. InsyaAllah akan kita jelaskan lebih detail berkenaan dengan hadis yang kedua ini. Hadis yang cukup panjang. Yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang kedua insyaAllah pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah di bulan yang akan datang. Harusnya kita pertemuannya pekan kedua. Tapi ada pertukaran jadwal untuk bulan ini dengan Ustaz Muhammad karena sedang safar. Jadi pekan depan insyaallah usulul iman ya. Ustaz Muhammad Askar insyaallah akan mengisi kajian untuk pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.